Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga teman-teman yang melihat video podcast ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah akhirnya tugas perdana ini selesai dalam waktu yang tepat dan tepat waktu. Sebelumnya, salam kenal, nama saya Fitri Ramadhani, asal pendaftaran dari Provinsi Kalimantan Utara. Dan apa yang teman-teman lihat di layar kaca atau di monitor itu merupakan hasil karya saya terkait dengan pelaksanaan tugas yang diberikan dalam hal pembuatan learning journal wawasan kebangsaan dan bela negara dalam bentuk podcast mind mapping. Baik, dalam podcast mind mapping kali ini saya ingin menjelaskan dua hal penting, yaitu terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga bela negara, yang dimana ada 4 item yang akan saya jelaskan. Di bagian wawasan kebangsaan itu terkait dengan apa sih wawasan kebangsaan itu, yang kedua apa saja catatan sejarah pergerakan bangsa Indonesia, lalu yang ketiga terkait dengan 4 konsensus dasar, yang terakhir yaitu terkait dengan identitas bangsa ini. Lalu untuk bela negara ada 2 item yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan definisi bela negara, dan yang kedua apa sih value-nya, apa sih nilai bela negara itu. Dan mungkin di terakhir terkait dengan kita sebagai calon pegawai negeri sipil, bagaimana bentuk bela negara yang dapat kita lakukan sebagai ASN, seperti itu. Baik, kita masuk ke wawasan kebangsaan. Jadi, menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita, warga negara, dan juga kesadaran diri kita terhadap lingkungan kita akan adanya sistem nasional yang didasarkan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan 4 pilar kebangsaan lainnya. Lalu selanjutnya terkait dengan catatan sejarah pergerakan, di situ ada 6 tanggal yang menurut saya itu merupakan tanggal-tanggal spesial, yang dimana pada tanggal 20 Mei 1908 itu merupakan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu hari itu pula hari lahirnya salah satu organisasi, yaitu terkait dengan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober ini merupakan hari yang bersejarah karena kata Indonesia hari itu pertama kali digaungkan di kancah internasional. Selanjutnya tanggal 30 April ini merupakan Kongres Pemuda 1. Tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 ini merupakan Kongres Pemuda 2. Lalu selanjutnya 1 Maret 1945 ini merupakan masa-masa krisisnya Indonesia ini, sehingga saat itu dibentuklah BPUPKI. Yang selanjutnya tanggal 7 Agustus 1945. Saat ini adalah sudah mendekati masa-masa untuk kemerdekaan, maka dibentuklah PPKI. Itu merupakan beberapa catatan sejarah penting terkait dengan pergerakan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam 4 konsensus dasar bangsa ini. Yang pertama di situ saya menulis aku Pancasila, aku Indonesia. Ini merupakan simbol yang saya anggap, yang saya gunakan sebagai salah satu bentuk dari Pancasila. Yang kedua ada gambar 3 tangan memegang bendera, itu merupakan simbol yang saya gunakan untuk NKRI karena saat itu memegang bendera Indonesia. Lalu ada buku, di situ buku itu ada tulisannya LAW atau LAW, yaitu terkait dengan hukum. Itu saya gunakan sebagai simbol Undang-Undang Dasar 1945, dan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika Maju Terus Indonesiaku. Itu saya gunakan sebagai salah satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 konsensus dasar itu terdiri dari yang pertama Pancasila, kedua NKRI, yang ketiga itu Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang terakhir saya ingin menjelaskan terkait dengan tulisan Aku Pancasila, Aku Indonesia, lalu ada bendera dan juga ada simbol tangga nada.
Ini saya gunakan sebagai salah satu simbol untuk menjelaskan identitas bangsa ini, di mana bendera negara kesatuan Republik Indonesia itu disebut Sang Saka Merah Putih. Lalu selanjutnya terkait dengan lambang negara, saya mengambil karena disitu ada tulisannya Pancasila, ya sudah saya ambil itu sebagai salah satu simbol bahwasanya lambang negara Indonesia itu berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya itu menoleh ke sebelah kanan, perisainya berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkram oleh Garuda. Lalu ada tangga nada, itu merupakan simbol bahwasanya lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuat oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, Maju Terus Indonesiaku itu merupakan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja yang saya ingin jelaskan pada wawasan kebangsaan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada bela negara. Tadi kita sudah tahu tuh apa sih wawasan kebangsaan itu. Setelah kita tahu betapa berharganya bangsa ini, adanya perjuangan dan banyak sekali poin-poin penting yang harus kita jaga untuk negara ini. Oleh karena itulah kita perlu yang namanya bela negara. Bela negara ini saya simbolkan dengan adanya simbol orang seperti silat, lalu ada rombongan orang, kemudian ada peta wilayah, dan ada bentuk berupa larangan atau ancaman. Di sini saya artikan bahwasanya definisi bela negara itu merupakan sikap, perilaku, perbuatan baik seorang warga negara ataupun kelompok warga negara dalam suatu wilayah yang cinta akan negaranya, yang berusaha untuk melindungi negaranya dari adanya ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan atau ketentraman baik warga negara ataupun negara itu sendiri. Lalu yang terakhir saya ingin menjelaskan apa sih value-nya dari bela negara ini. Yang pertama, cinta tanah air, jelas. Yang kedua, sadar akan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia akan adanya Pancasila. Yang keempat, rela berkorban dan kemampuan awal bela negara. Baik, dari kedua materi ini saya kaitkan dengan apa sih pentingnya bela negara untuk kita ASN. Dalam hal ini saya mengutip apa yang telah dijelaskan oleh tutor, bahwasanya wujud bela negara ASN itu ialah salah satu penggambarannya dari fungsi-fungsi ASN yang ada 3. Yang pertama terkait dengan pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang terakhir yaitu perekat NKRI. Itulah merupakan hal-hal bela negara yang kita dapat lakukan sebagai ASN. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Saya harap penjelasan saya yang singkat, padat, dan mungkin cukup cepat ini dapat membantu pemahaman rekan-rekan ataupun orang-orang yang melihat podcast Mind Mapping ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya berharap podcast ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.